Siapa di luar? Larasati menegakkan tubuhnya dari tikar tipis. Suaranya terdengar meninggi, meski dadanya terasa berat. Tidak ada jawaban, hanya angin yang menggerakkan seng di bagian samping rumah dan menimbulkan suara berulang yang membuat kepalanya berdenyut. Rumah kecil itu hanya terdiri dari ruang depan dan dapur sempit. Setiap sudut dipenuhi pakaian yang sudah pudar warnanya. Ia menarik nafas pendek lalu bergumam, "Ya Tuhan, jangan ada apa-apa lagi malam ini." Hari itu benar-benar menguras tenaga. Ia baru pulang dari perjalanan panjang menuju tempat kerja yang diharapkan menjadi titik balik hidupnya. Ternyata penerimaan karyawan sudah ditutup. Berkasnya ditumpuk begitu saja di meja resepsionis dan tidak ada jaminan akan dibuka kembali. Larasati merasa seperti benang yang ditarik sampai putus. "Aku cuma butuh satu kesempatan," Larasati berkata lirih. Larasati duduk sambil memijat pelipis. Tubuhnya belum sempat diistirahatkan, tapi pikirannya terus berputar mengenai masa depan. Usianya masih belia, namun seolah dunia ingin mengunci semua pintu di depannya. Lulusan SMP tidak punya pengalaman, tidak ada koneksi. Semua itu seperti dinding kokoh yang berdiri di jalannya. Ibunya sudah jarang ikut campur dalam urusan kerja, bukan karena tidak peduli, tetapi karena tubuhnya dia yang tidak mampu. Namun tetap saja desakan kebutuhan rumah membuat Larasati merasa berada dalam jepitan. Angin malam berputar seperti dengungan panjang. Larasati mencoba memejamkan mata, tetapi bayangan lamaran kerja yang ditolak kembali muncul satu persatu. Senyum terpaksa para pewawancara, komentar dingin, bahkan tatapan meremehkan, semua itu menancap tanpa ampun. Larasati mengambil ponselnya yang sudah retak di bagian sudut, lalu menyalakan layar. Tidak ada pesan baru dan panggilan, bahkan tidak ada tanda-tanda sedikit pun bahwa hidupnya akan berubah. Larasati meletakkan lagi lalu meraih selimut tipis. Baru saja tubuhnya menyentuh alas tidur, ponsel itu bergetar keras. Larasati langsung menoleh, wajahnya menegang. Tidak ada nama, hanya rangkaian angka di layar. Dia menelan ludah lalu mengangkatnya. "Halo?" Suara perempuan terdengar jernih namun datar. "Dengan Larasati?" "Iya betul, ini siapa?" "Kami dari Arlene Footwear. Lamaran Anda sudah diterima. Besok pagi Anda mulai bekerja di bagian administrasi." Larasati terduduk. "Maaf, barusan Anda bilang Arlene Footwear." "Iya, Anda diterima." Larasati menarik ponsel sedikit menjauh dari telinga. "Saya merasa tidak pernah mengirim lamaran ke sana." "Berkas Anda ada di sistem kami. Anda diminta hadir besok. Tidak perlu membawa dokumen tambahan. Datang saja dan cari ruang utama." Nada bicara itu tegas, tanpa memberi kesempatan bertanya lebih lanjut. Sebelum Larasati menjawab, panggilan langsung terputus. Larasati memandang layar ponselnya, berusaha mencari penjelasan. "Aku daftar ke tempat itu." Ia mencoba mengingat urutan tempat yang ia datangi beberapa minggu terakhir. Ia memang pernah lewat depan pabrik besar itu, namun ia merasa tidak pernah mampir, apalagi mengisi formulir. Larasati memejamkan mata. Dia merasa heran, sebab tidak pernah mengirimkan surat lamaran ke sana. Akan tetapi, peluang besar ini tidak mungkin ia sia-siakan begitu saja. Larasati menurunkan tangan dan berbaring sambil memandang atap rumah yang tampak kelabu. "Aku butuh kerja. Kalaupun ada yang salah, paling cuma salah catat," Larasati berkata. Dalam hatinya ada sesuatu yang bergetar, tetapi suara itu ia tekuk dalam-dalam. Ia sudah terlalu lelah menghadapi penolakan. Sekali saja ia ingin menerima kabar yang membuat langkahnya bergerak tanpa ragu. Larasati menarik selimut dan mencoba tidur agar bisa bangun lebih awal. Malam terasa panjang, tapi akhirnya mata itu terpejam dengan gelisah. Pagi hadir tanpa rasa segar. Udara di luar terasa berat dan dingin, tetapi Larasati bangun dengan penuh semangat. Ia mengenakan kemeja putih satu-satunya yang ia miliki, walaupun warnanya sudah tidak secerah dulu. Rok hitam yang ia pakai sudah beberapa kali dijahit ulang, namun masih cukup layak. Larasati memegang ponsel sambil mengecek nomor yang menghubunginya semalam. Tidak ada riwayat panggilan, layarnya kosong, seakan tidak ada yang menghubungi. Hal itu membuat jantungnya berhenti sesaat, namun ia berusaha menganggapnya sekedar gangguan sistem. "Jangan mikir macam-macam,
jalan saja, ujarnya pada diri sendiri. Larasati menaiki angkot menuju kawasan industri. Pabrik Erlin Footwear berdiri megah di ujung jalan. Terlihat mencolok dibanding bangunan lainnya. Pagar besinya tinggi dan halaman depannya luas. Namun ada sesuatu yang berbeda dari apa yang ia lihat hari sebelumnya. Tidak ada kendaraan masuk dan juga pekerja berkeliaran. Bahkan pos penjaga yang biasanya ditempati satpam tampak kosong. Larasati turun dari angkot dan berdiri sejenak di tepi jalan. Kok sepi sekali? Langkah Larasati melambat saat memasuki area depan pabrik. Daun-daun kering berputar diterpa angin. Gerbang besar itu tidak digembok. Larasati mendorongnya perlahan. Terdengar suara logam bergesekan. "Permisi," seru Larasati lirih, akan tetapi tidak ada jawaban. Larasati melanjutkan langkah ke pintu masuk utama. Pintu itu tidak digembok juga. Ia mendorongnya dan berhasil membuka tanpa hambatan. Aroma lembab memenuhi rongga hidungnya. Hawa di dalam terasa seperti ruangan yang sudah lama tidak disentuh siapapun. Namun lantai terlihat bersih, seolah ada yang merawat. Sebuah meja resepsionis berada di bagian depan, tetapi kursinya kosong. Tidak ada kertas, tidak ada komputer, hanya ruangan kosong. Ini benar tempatnya. Tapi kenapa tidak ada orang? Larasati menelan ketakutan kecil yang menyelinap. Kakinya terus melangkah menyusuri lorong panjang. Lampu-lampu menyala lembut, memberi cahaya keabu-abuan di sepanjang dinding. Di tengah lorong, ia mendengar langkah pelan. Ia menoleh dan melihat seseorang perempuan yang mengenakan seragam pabrik. Perempuan itu berjalan tanpa suara. Kepalanya sedikit menunduk. Wajahnya pucat seperti orang yang kurang tidur sangat lama. Matanya menatap lurus ke depan tanpa menoleh. "Permisi, saya mencari ruang utama," ucap Larasati. Perempuan itu lewat begitu saja tanpa memberi reaksi. Larasati terpaku, kemudian mencoba menyapa lagi. "Bu, saya mau tanya ruang administrasi ada di mana?" Tidak ada balasan. Tubuh perempuan itu bergerak lambat seperti orang yang hanya mengikuti arah tanpa sadar. Ia terus berjalan sampai sudut lorong dan hilang dari pandangan. Larasati menggigit bibir. Oke, mungkin memang lagi tidak mau bicara. Larasati melanjutkan perjalanan. Di ruangan lain ia melihat beberapa pekerja duduk di depan meja masing-masing. Mereka diam, dengan wajah pucat dan mata mengarah ke berkas di tangan mereka. Tidak ada suara lembaran kertas, tidak ada ketikan, tidak ada gerakan berarti. Langkah Larasati terdengar jelas, seolah menjadi satu-satunya suara hidup di sana. "Ini pabrik apa sebenarnya?" ujarnya sambil menahan nafas. Larasati melangkah menuju pintu besar di ujung lorong. Pintu kayu itu terbuka sedikit. Dari celahnya tampak cahaya kuning hangat yang berbeda dari lorong tadi. Larasati mengetuk pelan. "Maaf, saya Larasati, saya diminta datang hari ini." Suara lembut dari dalam menjawab. "Masuk saja." Larasati mendorong pintunya. Ruangan itu tampak sangat berbeda dari seluruh area pabrik. Interiornya rapi, ada meja kerja besar, lemari kayu elegan, dan sedikit aroma wangi lembut yang nyaman. Di belakang meja seorang perempuan duduk sambil menatap Larasati dengan senyum tipis. Rambutnya tersusun rapi, wajahnya cantik, namun pucat seperti kertas. Sorot matanya tajam namun tenang. "Kamu Larasati?" tanya wanita itu tanpa ragu. "Iya, Bu. Nama saya Erlina." Larasati menelan ludah. "Ibu yang menghubungi saya semalam?" "Benar." "Nah itu, Bu. Saya bingung karena saya merasa tidak pernah mengirim lamaran ke sini." Erlina tersenyum kecil. "Kamu tidak perlu mengingat detailnya, yang penting kamu sudah datang." "Tapi Bu, saya hanya lulusan SMP." "Pendidikan tidak menentukan kemampuan seseorang. Yang dibutuhkan di sini adalah kesediaan untuk bekerja. Dan kamu datang pada waktu yang tepat." Erlina menatapnya lurus. Larasati terdiam. Ada bagian dari dirinya yang ingin protes, ada juga bagian yang merasa diberi kesempatan emas. Erlina berdiri, gerakannya anggun, seolah tubuhnya mengapung. Ia berjalan menuju lemari, mengambil sebuah map tipis, lalu meletakkannya di atas meja. "Kamu jadi asisten pribadi saya mulai hari ini." Hati Larasati tersentak. "Maaf Bu, saya belum pernah bekerja di kantor. Saya belum tahu cara administrasi. Saya takut salah." "Kamu akan belajar." Suara Erlina terdengar lembut namun tegas. "Tidak ada yang harus kamu cemaskan."
Ruangan itu sunyi beberapa detik. Lambat laun Larasati mulai merasa ada sesuatu yang tidak serasi dalam tatapan wanita itu. Senyumnya indah, tetapi ada rasa dingin yang menyelinap ke nadi Larasati. Ia mengangguk saja. Baik bu, bagus, kamu mulai hari ini. Setelah itu ada tugas khusus untukmu. Tugas apa bu? Erlina menatapnya lama seakan menilai. Nanti kamu akan tahu. Kita mulai dulu dari ruang catatan. Larasati mengikuti langkah Erlina keluar ruangan. Dari pintu ia sempat menoleh ke lorong panjang yang tadi ia lewati. Para pekerja masih duduk di tempat masing-masing dengan sikap yang tidak berubah sedikit pun. Ia kembali merasakan detak yang tidak biasa di dadanya. Ada sesuatu yang mencoba naik ke permukaan, sesuatu yang mengganggu. Namun Larasati mengabaikannya. Peluang emas sangat jarang hingga pada seseorang seperti dirinya. Ia memaksa dirinya percaya bahwa semua ini tidak lebih dari kebiasaan kerja yang aneh dan lingkungan yang terlalu sunyi. Dalam hatinya, ada suara halus berdesir. Suara itu tidak ia pahami, tetapi masuk perlahan melalui sela pikirannya. Larasati menegakkan tubuh, menata nafas, lalu melangkah mengikuti Erlina ke ruangan berikutnya. Pintu di ujung lorong terbuka perlahan saat mereka mendekat. Cahaya dari dalam ruangan itu menyambut langkah mereka. Hari berlalu begitu cepat. Saat itu Larasati sudah pulang. Ada rasa senang tapi juga perasaan aneh. Akan tetapi ia menepis perasaan aneh itu. Pagi itu masih sama seperti kemarin. Cahaya abu-abu menggantung rendah dan aroma karat menempel di udara. Ia mengusap lengan, mencoba menghilangkan sensasi dingin yang menempel sejak dirinya meninggalkan ruang administrasi semalam. Larasati menghentikan langkah. Suara itu datang dari arah pintu samping pabrik, seperti ada yang menutup perlahan. Laras, suara Erlina terdengar dari balik meja. Masuk saja, kita mulai lebih cepat. Larasati menelan nafas pendek. Suara itu terdengar tetapi ada tekanan halus yang sulit ditangkap. Ia melangkah masuk dan menutup pintu pelan. Tidak ada suara lain yang menyambutnya. Tidak ada sapaan dari pekerja lain, hanya deretan meja dan kursi yang tampak seolah baru ditinggalkan seseorang 5 menit lalu. Namun tidak satupun orang duduk di sana. Silakan ambil tempat biasa, ucap Erlina sambil menunjukkan berkas tebal. Hari ini lebih banyak yang harus disusun. Larasati berusaha tersenyum kecil. Baik bu. Ia meletakkan tas di samping meja. Saat duduk, suara langkah kaki kursi terasa aneh, seperti menarik sesuatu yang tidak terlihat dari lantai. Ia sontak saja melihat ke bawah, tetapi tidak ada yang aneh. Hanya lantai abu kusam yang sama seperti kemarin. Mulai dari yang ini dulu. Erlina menaruh setumpuk map. Pindahkan semua ke laci 2. Setelah itu, catat nomor yang tertera. Larasati memeriksa sebuah map di atas. Isinya kosong. Bu, ini dokumennya tidak ada isi apapun. Erlina menatapnya sebentar. Catat saja, ikuti urutannya. Ada sesuatu dalam cara Erlina bicara yang membuat Larasati mengangguk tanpa bertanya lagi. Beberapa jam terlewati. Larasati bekerja tanpa suara. Setiap kali ia membuka map, halaman kosongnya seperti mengandung beban yang tidak seharusnya ada. Di sudut ruangan, 3 orang pegawai duduk dengan kepala tertunduk di meja masing-masing. Tidak ada satupun yang bergerak. Sejak Larasati datang, tidak satupun dari mereka menoleh atau berbicara. Larasati mencoba mencuri pandang. Salah satu dari mereka adalah pria yang kemarin ia lihat di meja paling kiri. Tubuhnya lebih pucat dari ini. Wajahnya menghadap ke meja tanpa memperlihatkan ekspresi apapun, entah bernafas atau tidak.